Assalamualaikum Sobat Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan pH berdasarkan data dari uji indikator asam basa. Nah, pada pengujian pH dengan indikator asam basa, maka suatu sampel itu akan ditetesi dengan indikator dan nanti akan menunjukkan perubahan warna sesuai dengan trayek pH yang dimiliki indikator tersebut. Misalkan pada data berikut ya, ada satu sampel ini ya, ini diuji dengan indikator metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalen, juga dengan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus digunakan untuk melihat suatu larutan itu asam atau basa. Jika asam maka akan berwarna merah, jika basa akan berwarna biru. Hasil pengujian sampelnya berwarna biru, maka ini akan menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa. Nah, sedangkan berapa pH basanya itu bisa kita prediksi rentangnya kurang lebih berdasarkan dengan hasil uji indikator. Indikator metil merah yang digunakan memiliki trayek pH 4,2 sampai 6,3 dengan perubahan warna merah sampai kuning. Artinya apa? Kalau pH-nya 4,2 dan kurang dari 4,2 maka warnanya adalah merah ini. Sedangkan jika pH-nya 6,3 atau lebih maka warnanya kuning sampelnya nanti ketika ditetesi. Jika antara 4,2 sampai 6,3 maka warna sampelnya nanti adalah antara merah dan kuning, nah, sekitar oranye ya warnanya. Demikian juga dengan bromtimol biru dan fenolftalen. Demikian cara membacanya. Untuk mempermudah kita buat semacam garis seperti ini. Kita tuliskan trayek pH setiap indikator. Metil merah 4,2 sampai 6,3 kita tuliskan 4,2 dan 6,3 ini. Kemudian bromtimol biru 6 dan 7,6, fenolftalen 8,3 dan 10. Nah, dari hasil pengujian kita lihat dengan metil merah ya, warna sampel ketika ditetesi menjadi kuning. Nah, ini pada metil merah ketika kuning berarti dia menunjukkan kalau pH-nya adalah 6,3 dan di atasnya. Nah, kita gambarkan di garis ini untuk mempermudah membedakan. Tinta merah nanti untuk metil merah, biru untuk bromtimol biru, dan oranye untuk fenolftalen. Kita gambarkan seperti ini. Nah, maka besarnya pH dari sampel 1 ketika diuji dengan metil merah adalah 6,3 dan di atasnya sampai 14. Kita gambarkan menjadi semacam garis ke kanan seperti ini karena 6,3 ke atas. Bromtimol biru diuji warnanya adalah biru dari sampelnya. Nah, biru di sini berarti menunjukkan kalau pH-nya adalah 7,6 dan di atas 7,6. Ini bromtimol biru. Yang terakhir dengan fenolftalen diuji warnanya adalah merah. Nah, merah berarti dia pH-nya adalah 10 dan di atas 10 ya. Di sini. Nah, kemudian dari hasil pengujian ini kita cari dari ketiga indikator ini mana yang irisan atau semuanya masuk dalam rentang pH-nya. Nah, di sini ya, dari irisannya di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa pH dari sampel yang diuji ini rentang pH-nya adalah 10 atau lebih besar dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 14. Tuh. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Ketika diuji dengan lakmus menunjukkan bahwa sampel yang kedua ini warnanya merah, maka ini menunjukkan bahwa sampel ini bersifat asam ya. Nah, kemudian kita lihat berdasar indikator yang lain, kita gambarkan sama seperti tadi. Ketika diuji dengan metil merah berwarna oranye, sedangkan metil merah itu rentangnya adalah merah sampai kuning. Oranye berarti ada di antaranya sini ya. Nah, berarti di antara 4,2 dan 6,3. Nah, kita gambarkan begini berarti antara 4,2 sampai 6,3 kemungkinan pH-nya. Kemudian
diuji dengan brontimol biru berwarna kuning ini. Kuning, nah, berarti pH-nya kurang dari 6 ya. Atau sama dengan 6, berarti 6 dan kurang dari 6. Ini kita gambarkan ke kiri karena berada di sebelah kirinya. Nah, phenolphthalein diuji menunjukkan warnanya adalah tidak berwarna. Tidak berwarna menunjukkan bahwa rentang warna ini menunjukkan pH kurang dari 8,3 dan di kirinya. Nah, ini tadi juga di kirinya begini ya. Nah, kalau kita gambarkan ke garisnya adalah seperti ini. Nah, kita cari mana irisan yang menunjukkan pengujian dari indikator tadi semuanya masuk. Nah, di sini ya. Ini tidak sampai ke kiri, kenapa? Karena tadi dari pengujian metil merah dimulai 4,2 dan ke kanan gitu ya. Nah, maka irisannya adalah di antara 4,2 sampai 6,0. Ini. Jadi pH-nya 4,2 atau di atasnya sampai dengan 6,0 atau kurang dari 6,0. Hati-hati ya, tidak sampai ke 1 sini. Kenapa? Karena tadi metil merahnya berada di antara 4,2 sampai 6,3. Jadi dicari di mana irisannya berada. Nah, ini kan irisannya di sini tadi. Nah, ini. Tuh. Oke, demikian tadi cara menentukan pH menggunakan indikator asam basa. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.